Dua tersangka lain yang ditahan oleh Kejaksaan Agung adalah mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan. Hendrisman Rahim dan Syahmirwan juga langsung ditahan. Sejauh ini Kejaksaan Agung telah menetapkan dan menahan 5 orang dalam kasus. Seleksi itu jadi ramai karena kita belum keluar dari kondisi darurat korupsi itu. Udah normal orang nggak persoalin, dan kedaruratan itu barusan 2-3 jam lalu diperlihatkan soal OTT kasus Bawang bersama, disebutkan di situ itu politisi dari PDIP bersama dengan Kongres PDIP di Bali. Ada kontras moral, orang segera lihat. Jadi ini yang saya sebut ada kedaruratan yang berlanjut, sehingga seluruh komentar publik sebetulnya mesti dibaca di dalam rangka kedaruratan itu. Jadi Anda mau kupas tuntas sesuatu yang darurat, tidak mungkin kita bisa kupas tuntas, karena ini persis kayak, ya ini kaitannya, kayak kupas bawang. Anda nggak dapat intinya, karena itu kulit semua kan, karena Anda kupas bawang tuh, kupas mana intinya, sampai akhirnya kulit terakhir sama juga tuh, nggak ada isinya tuh. Jadi keadaan ini yang saya kira menggelisahkan orang yang akalnya masih sehat. Misalnya tadi Ibu Pansel mengatakan bahwa ya, supaya presiden tidak intervensi maka aturan hukum itu yang diberlakukan. Lo justru keliru, presiden mesti intervensi karena kita memilih presiden untuk memberantas korupsi. Jadi kalau pikiran presiden nggak boleh intervensi, artinya dia tutup mata terhadap kemungkinan bocornya syarat-syarat yang seharusnya diperlihatkan, dilewati aja. Presiden harus intervensi. Harus intervensi. Dalam bentuk apa? Itu problemnya kan. Kasih public address sehingga orang dapat semacam sinopsis bahwa oh presiden nggak mau tipe ini, tipe itu. Nah ini yang nggak bisa dibaca oleh Pansel. Apa problemnya? Karena Pansel menganggap dirinya adalah sekedar panitia teknis, bukan panitia etis. Itu terrepresentasi dari hal-hal yang disoroti Donald atau hasil atau output paling tidak dari 40 orang-orang yang dihasilkan atau dipilih oleh Pansel? 40 itu hasil seleksi teknis, bukan seleksi etis. Saya mau terangkan itu. Karena social origins dari KPK adalah problem etis ketika Orde Baru berkuasa. Jadi pada waktu itu diskusi tiap hari itu, bagaimana agar supaya korupsi berhenti itu. Kita bikin analisis waktu itu bahwa ada 2 lembaga yang tidak memerlukan sebetulnya diangkat secara independen. Satu KPK, satu KPU. Ini di awal reformasi itu. Supaya apa? Supaya semangat reformasi itu dimanifestasikan langsung dengan penunjukan oleh presiden terpilih pada waktu itu. Asumsinya adalah surplus moral pada si presiden masih bekerja. Jadi kalau presiden punya legitimasi kuat, ya diangkat aja. Saya mau anggota KPK, komisarisnya A, B, C, D, E. Orang nggak akan protes kalau presidennya legitimasinya kuat pada waktu itu. Nggak terjadi. Demikian juga KPU. Tunjuk aja, nggak usah lewat DPR, karena DPR justru adalah filter yang sangat bias pada waktu itu. Nah yang pada waktu itu sekarang masih sama. Jadi problem Orde Baru carry over ke dalam keadaan sekarang. Itu yang saya katakan, itu kayak kita kupas bawang nggak akan ketemu. Kondisi saat ini Anda lihat presiden perlu intervensi itu dengan kondisi saat ini. Jadi, tapi saya mau terangkan ya, bukan intervensi dalam arti mengganggu, tapi kasih sinyal bahwa saya pemimpin negara, saya ingin tidak ada korupsi, karena itu saya akan intervensi. Proksi banyak orang-orang di luar KPK, tadi kata Donald juga nggak mau terus terang betul, tapi ini berebut ini pengaruh. Seluruh sensus kita ada di situ. Sebagai contoh tadi, secara logis polisi mau masuk KPK, Jaksa Agung, Kejaksaan mau masuk KPK, itu buruk secara logis ya. Kenapa? Kalau argumennya kami punya jaksa yang baik, kami punya polisi yang baik, karena itu kami kirim ke KPK.
Loh justru kalau Anda punya jaksa baik dan polisi baik, menetaplah di tempat di mana KPK tidak bisa atasi awalnya tuh. Kan tadinya mau memperbaiki kejaksaan dan kepolisian. Nah kalau yang baik justru dikirim ke KPK, kehilangan stok orang bagus kan di situ kan. Tapi itu kondisi umumnya tuh. Ada kondisi khusus bahwa justru seseorang yang terlalu pinter di polisi ditakuti oleh mereka yang kurang pinter karena itu dikirim ke KPK misalnya. Demikian juga jaksa itu. Kan itu soalnya kan, wah ini terlalu bersih orang ini. Jangan dekat-dekat kita karena kita agak kotor gitu. Ada presiden seperti itu nggak Bung Rocky? Presiden itu bahkan bukan sekedar presiden, itu terlihat dari cara publik mencium tadi aroma semacam penyingkiran diam-diam. Jadi kabur sekarang. Sebetulnya kalau dari awal kita pastikan bahwa pansel ini ngerti bahwa tugas dia itu bukan sekedar tadi tugas teknis, tapi tugas etis. Bukan sekedar mencari orang untuk memberantas korupsi, tapi pemberantasan itu menghasilkan kemakmuran. Itu satu paket pikiran kan. Tapi kalau saya dengar keterangan pansel itu selalu soal teknis saja. Kan hukumnya bilang begitu, boleh ini, boleh iya. Tapi Anda justru dipilih supaya bikin filter berlapis-lapis itu. Oke. Jadi soal ini yang sampai sekarang orang merasa bahwa ini ada transaksi yang belum selesai. Rocky, ini kan problem yang juga di-capture bahkan secara agak serius sama pansel, menghadirkan tim asistensi atau investigasi untuk menyelidiki soal radikalisme. Gimana Bung Rocky? Serem banget kan ya? Ya itu serem yang dungu tuh. Karena begini ya, itu kata radikalisme udah jadi semacam neologisme, satu istilah baru untuk menyebutkan sesuatu yang dia tidak pahami itu. Jadi radikal aja. Nanti ada akabri radikal karena itu Panglima harus wawancara dia pakai bahasa Perancis. Kita mau import rektor, nanti ada pansel untuk meneliti rektor yang diimport radikal apa enggak tuh. Jadi sama dengan keadaan tadi. Jadi seolah-olah dianggap bahwa tugas dari pansel itu adalah tugas menyeluruh segala macam aspek dia mesti bahas di situ tuh. Nah kalau misalnya KPK memang tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi primernya, ya undang aja Taliban. Kan logikanya begitu kan? Kenapa mesti bilang radikal? Taliban lebih mampu memberantas korupsi misalnya tuh. Jadi ini kata yang dipakai untuk menunda persoalan sambil konsolidasi tuh. Jadi di situ tipuannya tuh. Nah saya menganggap pansel bukan itu urusannya tuh. Dan kalaupun itu urusannya dibuka secara lengkap tuh apa yang Anda maksud. Itu yang saya sebut tadi kayak kupas bawang nggak pernah tuntas itu karena udah keburu kena perihnya mata tuh sambil kupas tuh. Jadi lupakan aja itu, balik pada fungsi awal bahwa tugas pansel adalah menghasilkan bukan sekedar komisioner yang punya keahlian teknis, tapi juga punya moral etis yang tinggi tuh. Karena itu akan jadi lentera buat pemberantasan korupsi. Jadi soal radikal, polisi radikal, saya nggak ngerti tuh. Polisi yang paling radikal adalah polisi yang berbaring di jalan umum dan menghalangi arus lalu lintas. Namanya polisi tidur, tuh polisi paling radikal tuh. Bung Rocky Gerung, terakhir. Ya, closing statement Anda tentunya. Harapan. Ya, harapan, tantangan, atau kekecewaan Anda, Bu Jo, boleh. Saya tidak punya harapan. Anda tidak punya harapan. Oke, dan itu hopeless. Bukan hopeless. Tidak ingin berharap dari yang ini. Terus berarti akan separah ini, Anda terima saja atau Anda lihat ada harapan di luar ini yang bisa menyembuhkan kasus korupsi? Oh banyak harapan itu. Kalau ada public outcry, ada kemarahan publik terhadap keadaan ini, ada semacam protes yang betul-betul radikal tuh. Kan kayak tadi saya terangkan bahwa ada kongres di Bali disorot oleh kamera, ada kongres, ada OTT di KPK disorot oleh kamera tuh. Jadi dari awal kita lihat ini semacam parodi tuh. Orang nggak berharap parodi ini berlanjut tuh. Jadi saya tidak ingin kasih plus point, tidak punya harapan terhadap kerjaan pansel, tapi berharap ada public outcry, ada apa istilahnya tuh, ada kemarahan publik lah, diucapkan secara terang-terangan. Nah sekarang itu nggak mungkin kita lakukan karena keterlibatan publik dalam politik menurun. Tadi saya baca SMRC bikin survei, 43% rakyat Indonesia takut berpolitik dibandingkan dengan
2014 cuma 20%. Justru naik kebencian orang pada politik tuh, ketidakpercayaan pada politik. Jadi ini soalnya tuh. Dalam keadaan itu nggak ada gunanya memberi harapan pada proses yang sekarang ini sangat politis. Oke, tepuk tangan untuk Rocky Gerung meskipun